Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa fillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sampailah kita pada tadabbur ayat-ayat puasa yang keempat. Ini tepatnya ayat ke-186 dari surah Al-Baqarah. Ikhwafillah rahimakumullah. Ayat 186 ini agak unik. Mengapa? Kalau kita perhatikan, rangkaian ayat tentang puasa itu kan dimulai dari ayat 183 sampai 187. Jadi 3 ayat sebelum ayat ini, 183, 184, lalu yang terakhir kita bahas yaitu ayat 185, itu kental dengan pembahasan tentang hukum-hukum seputar puasa. Ayat 183 misalnya, itu ayat yang menegaskan kewajiban puasa, kemudian hikmahnya agar kita menjadi sosok yang bertakwa. Kemudian ayat 184 itu menegaskan kapan diwajibkannya puasa tersebut, yang pada hari-hari yang tertentu. Lalu ada uraian tentang keringanan atau rukhsah bagi mereka yang punya uzur, baik yang sifatnya sementara ataupun yang relatif permanen. Kemudian di ayat 185 itu juga masih berkaitan erat dengan pembahasan puasa. Ini penekanan bahwa Ramadan merupakan syahrul Quran, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai petunjuk, sebagai penjelasan bagi kita umat manusia untuk bisa membedakan yang halal dari yang haram, membedakan al-haq dari yang batil, dan seterusnya. Kemudian ada penegasan kembali tentang rukhsah, bahwa Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada kita, tidak menghendaki kesulitan kepada kita. Kemudian ada tuntunan untuk bertakbir ketika menyempurnakan puasa Ramadan dan seterusnya. Jadi sangat kental dengan uraian tentang puasa. Demikian pula dengan ayat setelah 186 ini ayat 187, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang terakhir nanti. Itu juga syarat dengan pembahasan hukum-hukum puasa. Ada tentang kebolehan hubungan seksual di malam hari saat berpuasa yang sebelumnya dilarang. Kemudian ada penetapan batas kapan mulai berpuasa, kapan puasa itu berakhir. Lalu juga ada hukum seputar i'tikaf dan sebagainya. Jadi syarat dengan pembahasan tentang puasa. Nah, sementara ayat ini, ayat 186 ini itu agak berbeda. Kalau kita cermati, nyaris bahkan secara eksplisit itu tidak tertulis tuntunan tentang puasa secara khusus. Justru ayat ini berkaitan dengan doa. Wafillah rahmatullahi alaikum. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kajian menarik yang sering disampaikan oleh para ulama tentang isyarat bahwa betapa istimewanya doa di bulan Ramadan. Karena dia diletakkan tuntunan tentang itu di celah-celah ayat tentang puasa. Kita akan lihat ulasan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyampaikan tentang sababun nuzul atau sebab turunnya ayat 186 ini. Beliau mengemukakan sebuah riwayat tentang seorang Arab Badui, Arabi, itu yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab Badui ini atau biasa disebut Arabi itu artinya orang Arab yang tinggal di pedalaman, jauh dari pusat peradaban, jauh dari Madinah misalnya. Jadi dia tinggal di tempat yang lumayan terpencil. Arab Badui itu tidak selalu negatif Mungkin ada perangai mereka misalnya yang Allah tegur misalnya di ayat-ayat yang lain tentang bagaimana mereka kalau berbicara itu dengan suara atau nada yang tinggi. Termasuk pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian ditegur misalnya di dalam surah Al-Hujurat Tapi itu sebetulnya berkaitan dengan kultur mereka dan tidak selalu negatif.
ada budaya mereka yang cukup bagus ya. Ikhwafillah, ada budaya mereka terutama berkaitan dengan budi bahasa. Ya. Di bahasa mereka masih terjaga kemurniannya. Nah, itu kita bisa lihat misalnya diantaranya melalui dialog ini ya. Jadi ketika mereka berbicara itu terasa sekali ya ketinggian bahasa mereka. Misalnya ya orang Arab Badui ini bertanya, "Qal ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Apakah dekat Rob kita sehingga kita dapat bermunajat kepadanya, ataukah dia jauh sehingga kita harus memanggilnya? Diperhatikan redaksinya, itu indah sekali ya. Dia menggunakan redaksi qorib yang kemudian diperhadapkan dengan redaksi ba'id, kemudian ungkapan fanunajihi itu disandingkan nanti dengan ungkapan fanunadihi. Ini sangat indah ya. Qaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Apakah dekat ya Rob kami sehingga kita bisa bermunajat kepadanya, ataukah dia jauh sehingga kita harus memanggil atau menyeru? Nah, mendengar pertanyaan itu, fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam ya, beliau tidak langsung menjawab, menunggu wahyu ya. Fa'anzalallah, lalu Allah taala menurunkan ini ayat ini, ayat 186 ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ya. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku, kata Allah taala, qarib, amat dekat. Ya. Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Safwatut Tafasir menguraikan makna ungkapan ini, maksudnya ana ma'ahum asma'u du'aahum wa ara tadarru'ahum wa a'lamu halahum. Aku itu bersama dengan mereka, mendengar doa-doa mereka ya, juga melihat ya, bagaimana sikap tadarru' mereka, ini kesungguhan mereka dalam bermohon, dan aku juga mengetahui keadaan mereka. Oleh Syekh As-Sabuni ini serupa dengan firman Allah taala yang ada di dalam surah Qaf ya, ayat ke-16, faqaulihi, seperti firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya min hablil warid, dari urat leher, daripada urat lehernya. Padahal urat leher kita itu kan melekat pada kita ya, ada pada kita, sangat dekat. Tetapi Allah taala menyatakan bahwa Allah taala nahnu aqrabu ilaihi, ini menggunakan redaksi dhamir nahnu, di antara maknanya untuk menegaskan keagungan Allah, li ta'zim, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Kemudian di kelanjutan ayatnya Allah taala menyampaikan, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan, mengijabah permohonan orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia bermohon kepadaku. Sabuni kembali menjelaskan makna ayat ini, ujibu da'wata man da'ani, aku akan memperkenankan, aku akan mengabulkan, mengijabah doa orang yang bermohon kepadaku, idza kana an imanin wa khusyu'i qalb, jika itu berdasarkan keimanan dan kekhusyuan hati. Ini nih, beliau hubungkan dengan kelanjutan ayatnya nanti ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, berkaitan dengan doa ini ada sebuah hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam musnad beliau dari sahabat Abu Sa'id, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim, tidaklah seorang muslim berdoa ya dengan satu doa, dengan satu permohonan yang tidak ada di dalamnya dosa, tidak pula ada pemutusan silaturahim, illa a'tahullahu biha ihda salas, kecuali Allah akan memberikan kepadanya melaluinya, ini melalui doanya, itu salah satu dari 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh, ini bisa Allah taala
menyegerakan baginya doanya. Atau ini menggunakan redaksi pasif ya. Ini disegerakan baginya doanya. Sesuai dengan apa yang dia minta Allah berikan kepadanya di dunia. Yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Bisa juga Allah menyimpankannya, ya, menyimpankan doanya itu baginya nanti di akhirat. Ini Allah menyimpankan buah dari doa-doanya di akhirat. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi SAW itu menceritakan tentang ada orang di akhirat itu terheran-heran dengan banyaknya kebaikan yang dia dapatkan dan dia merasa tidak melakukan amal soleh sebanyak itu. Ya, lalu kemudian disampaikan kepadanya bahwa itulah buah dari doa-doanya di dunia yang Allah simpankan untuknya di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithlaha. Bisa juga Allah hindarkan darinya. Dari orang yang berdoa itu dihindarkan dari keburukan yang semisal dengan doanya. Allah tidak berikan persis seperti permintaannya, tapi Allah ganti dengan Allah lindungi dia, Allah hindarkan dia dari keburukan yang semisal. Nah, mendengarkan itu, ikhwafillah rahimakumullah, para sahabat kemudian berkata, qalu idzan nuksir, kalau begitu kami akan memperbanyak. Ini memperbanyak doa. Qal, beliau bersabda, Allahu aktsar. Allah itu lebih banyak lagi balasannya. Kalian banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, balasan Allah Ta'ala itu lebih banyak lagi daripada permohonan yang kalian panjatkan kepadanya. Ada sebuah contoh yang menarik ya berkaitan dengan doa ini. Doa yang Allah ijabah. Ini ada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya alaihissalam Ismail. Ada cukup panjang doa mereka setelah meninggikan fondasi Ka'bah itu, mereka berdoa dan di antara bentuk doanya itu adalah mereka meminta agar Allah Ta'ala mengutus di tengah-tengah keturunan mereka ya, seorang rasul ya dari kalangan mereka. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, coba cermati permintaan kedua nabi ini, Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, berkaitan dengan agar Allah mengutus seorang rasul ya dari kalangan anak keturunan mereka, yang fungsi rasul itu perhatikan ada 3 di sini. Yang pertama, yatlu alaihim ayatik, membacakan ya, rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat ya, ingat baik-baik ini nomor 1, yatlu, membacakan ya, yatlu alaihim ayatik. Kemudian yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ya, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ini yang kedua ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka ya. Kemudian doa ini ditutup dengan ungkapan innaka antal azizul hakim. Nah, Allah Ta'ala mengijabah doa ini itu disampaikan di dalam ayat 151. Kita perhatikan jawaban Allah Ta'ala ini dalam surah Al-Baqarah, surah yang sama pada ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Perhatikan ya, redaksi ini dengan cermat ya. Allah Ta'ala mengutus ya rasul di tengah-tengah anak keturunan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam ya, seperti yang mereka minta. Yang rasul tersebut itu punya fungsi tadi ada 3 dalam permintaan di ayat 129. Yang pertama itu sama ya, yatlu alaikum ayatina ya, kalau redaksi tadi ya yatlu alaihim ayatika. Nah, ini redaksinya yatlu alaikum ayatina ya, dia membacakan atas kalian ayat-ayat kami. Ini karakteristik yang pertama atau fungsi yang pertama sama ya dengan yang diminta dalam doa tadi. Nah, yang menarik itu adalah redaksi berikutnya. Jadi kalau tadi redaksi yang kedua itu adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, lalu yang ketiga wa yuzakkihim. Jadi di sini bertukar. Jadi yang tadinya yuzakki itu nomor 3, ini jadi nomor 2. Kemudian mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah itu dijadikan nomor 3, padahal tadinya itu nomor 2.
Atau ringkasnya nomor 2 dan 3 ini bertukar. Ya, doanya ini nomor 3, kemudian yu'allim itu nomor 2. Nah, pada ayat 151 ini ijabah dari Allah Ta'ala itu bertukar ini ya, redaksi ini. Jadi yang tadinya nomor 3 jadi nomor 2, yang tadinya nomor 2 jadi nomor 3. Dan bukan hanya itu, ikhwafillah, ada tambahan. Yang ini tidak ada di dalam doa tadi, ya, ayat 129 itu tidak ada ungkapan ini. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia mengajarkan kalian apa yang kalian tidak mengetahuinya sebelumnya. Ya, jadi ini tidak ada dalam redaksi doa tadi. Nah, ini memberikan isyarat, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, bahwa yang pertama tadi Allah Ta'ala mengijabah persis seperti apa yang diminta. Ya. Kemudian itu berkaitan dengan yang karakteristik pertama. Karakteristik kedua dan ketiga ternyata Allah Ta'ala mengijabah tidak sama persis. Jadi Allah mengedepankan apa yang di belakang, sebaliknya mengakhirkan apa yang ada di depan. Jadi ditukar antara nomor 2 dan nomor 3. Lalu yang terakhir tadi Allah Ta'ala menambahkan di luar permintaan. Ya, inilah tadi diantara makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat berkata, izan ya nuksir, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Lalu kemudian Nabi bersabda, qal Allahu aktsar, Allah lebih banyak lagi balasan. Ini sebanyak apa yang kalian minta kepada Allah Ta'ala, balasan Allah itu masih lebih banyak lagi. Nah, ikhwahillah rahimakumullah, kita kembali ke ayat 186 ini. Di penghujungnya Allah Ta'ala berfirman, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Imam As-Suyuti menjelaskan penghujung ayat ini dengan mengatakan, falyastajibu li, hendaklah mereka memenuhiku, yakni memenuhi du'ai bitta'ah, seruanku untuk taat. Ya, wal yu'minu, ini maknanya yadawamu alal imani bi, ya, mereka senantiasa berada dalam keimanan kepada la'allahum yarshudun, sehingga mereka selalu, supaya mereka senantiasa dalam kebenaran, yakni yahtadun, mendapatkan petunjuk. Ini sekali lagi ikhwafillah memberikan isyarat kepada kita bahwa ketika kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, maka sepatutnya pula kita memperkenankan seruan Allah kepada kita. Ya. Sungguh mengherankan kalau ada seorang ingin Allah Ta'ala mengijabah, memenuhi permintaannya, tapi dia sendiri enggan memenuhi permintaan Allah Ta'ala. Ya, dia tidak peduli dengan perkara halal dan haram, ya, tidak peduli ya, dengan apa yang Allah perintahkan dia langgar, apa yang Allah larang justru dia kerjakan, ya. Jadi apa yang Allah perintahkan justru tidak dia tunaikan, apa yang Allah larang justru dia langgar, dan seterusnya. Nah, bagaimana orang yang seperti ini bisa diijabah doanya? Ya. Berkaitan dengan ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah mengemukakan sebuah hadis, ya, tepatnya hadis yang ke-10, tentang orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, tapi dia tidak memperhatikan perkara halal dan haram. Jadi, situ disebutkan dia berdoa fayaqul ya Rabbi, wahai Rabbku, tapi ternyata ya wa mat'amuhu haramun, pakaiannya ya jadi wa mat'amuhu haramun, ya, makanannya haram, ya, wa masyrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, bahkan pakaian yang dia kenakan juga haram, ya, wa guziya bil harami, dan dia diberikan apa yang haram itu ya peduli, ya, mana halal mana haram, pokoknya apa yang ada dia ambil semua, ya. Nah, orang semacam ini tidak peduli pada perkara halal dan haram, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan baginya, bagaimana bisa doa orang yang semacam ini diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, dari rangkaian ulasan tadi, ya, di satu ayat ini, ayat 186, ada beberapa ibrah yang bisa kita petik. Yang pertama tentang betapa Ramadan itu merupakan waktu mustajabnya doa. Ya, itu tadi bisa kita lihat dari isyarat diletakkannya ayat ini di celah-celah tuntunan tentang puasa Ramadan. Kemudian yang kedua,
ayat ini juga menegaskan tentang betapa dekatnya Allah Ta'ala dengan hamba-hambanya, di mana Allah akan senantiasa mengabulkan doa manusia, ya, dengan catatan tadi sebagaimana riwayat Imam Ahmad, itu bukan doa yang mengandung dosa, memutuskan silaturahim. Allah akan ijabah, ya, dengan beberapa bentuk, ya, ada 3 yang dikemukakan oleh Nabi SAW dalam riwayat tadi. Bisa Allah segerakan seperti yang dia minta, bisa juga Allah Ta'ala ganti, Allah simpankan, ya, buah dari doa-doanya itu di akhirat, atau Allah hindarkan dia dari keburukan yang sebanding dengan doa yang dipanjatkan, ya. Nah, kita juga tadi belajar dari beberapa ayat di mana Allah Ta'ala mengijabah doa Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, ya. Kemudian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, pesan yang terakhir bahwa kita wajib menjalankan tuntunan, ya, dan menjadi orang yang senantiasa menjaga keimanan. Mengapa? Karena sungguh ironis ketika kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, tetapi kita enggan menjalankan tuntunan-tuntunannya, enggan untuk beriman kepadanya. Ikhwafillah rahimakumullah, sebagai penutup, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab beliau, sunan beliau, tentang hadis Nabi SAW, bahwa innallaha hayyun karim, sungguh Allah Ta'ala itu maha pemalu, lagi maha pemurah, dia maha mulia, maha dermawan. Yastahyi, dia malu, ini Allah Ta'ala malu, iza rafa'ar rajulu ilaihi yadayhi, jika ada orang yang menengadahkan kedua tangannya kepada Allah Ta'ala, berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan, ayyaruddahuma sifran khaibatain, lalu Allah mengembalikan kedua tangan orang itu dalam keadaan kosong, hampa. Artinya Allah malu kalau tidak mengijabah itu, ya. Maka ikhwahillah, kita jadikan momentum Ramadan ini untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan memang doa ini merupakan wasilah agar seorang hamba itu senantiasa terhubung dengan Allah Ta'ala. Dia memiliki kesadaran akan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Idrak sila billah, ya, dia menyadari betul hubungannya dengan Allah Ta'ala melalui doa itu, ya. Doa itu bisa memperkuat koneksi tersebut. Itulah sebabnya Nabi SAW, ya, di antara hikmahnya beliau, ya, Nabi SAW itu menuntunkan kepada kita doa itu dalam berbagai keadaan. Ya, ada doa misalnya kita mulai mau tidur misalnya, ya, sampai kita bangun, ya, atau sampai kita tidur lagi, itu syarat dengan doa. Hatta kita terbangun tengah malam, ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, bahkan mungkin hal-hal yang bagi umat lain sepele, ada juga tuntunan doanya, ya. Misalnya seorang mukmin melihat ada saudaranya yang bersin, lalu saudaranya itu memuji Allah Ta'ala, kita doakan agar yang bersangkutan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan ketika kita mendoakan rahmat kepadanya, dia juga membalas agar Allah memberikan keberkahan kepada kita, dan seterusnya, ya. Ketika seorang mukmin hendak masuk buang hajat, ya, demikian pula nanti keluar dari tempat buang hajat, itu semua ada tuntunan doa. Bahkan ketika dia hendak melampiaskan hasrat seksualnya pada pasangannya yang sah, pada istrinya, ya, itu ada tuntunan doa dari Allah Ta'ala. Jadi bukan sekedar memuaskan hasrat biologis, tapi itu bagian dari ibadah. Pada saat melakukan itu pun kita senantiasa terhubung dengan Allah Ta'ala. Ya, ringkasnya ikhwafillah, doa kita itu menjadi wasilah agar kita senantiasa terkoneksi, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hikmahnya banyak sekali doa, ya, yang Nabi tuntunkan, ya, sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam berbagai kesempatan, ya. Jadi doa itu bukan hanya kita panjatkan ketika dalam keadaan terdesak, ya, atau terpaksa, ya. Doa itu juga justru ada di dalam keseharian kita, ya, dalam berbagai aktivitas kita semua, ya. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.